Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Gimana nih kabarnya Sobat ISPI yang ada di luar sana? Masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya? Baik itu kuliah, bekerja, sekolah, ataupun lain sebagainya. Pokoknya tetap semangat dan jaga kesehatan karena cuaca saat-saat ini sangat-sangat tidak terduga ya, bisa panas, bisa hujan, pokoknya jaga kesehatan selalu. Nah, Sobat ISPI, hari ini kita kembali bertemu dengan saya, Muhammad Alfianor, yang akan menemani Sobat ISPI di luar sana. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya luar biasa dan tentunya memberikan tambahan-tambahan ilmu buat kita semua yang tentunya menjadikan diri kita menjadi lebih positif lagi. Oke, pastinya ya Sobat ISPI, saya tidak sendiri, ya kan? Udah dinotis nih, kita nggak sendiri. Oke, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin asing di kalangan Sobat ISPI, karena ini merupakan seseorang di luar dari Stikes ISPI Banjarmasin. Ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua untuk sharing ya bersama narasumber kita pada hari ini. Oke nih, kayaknya Sobat ISPI di luar sana udah gak sabar lagi ya pengen tahu nih siapa sih narasumbernya hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Gina. Halo. Halo Ibu, Halo. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah dingin ya. Iya nih harinya dingin ya Bu ya. Iya. Oke, halo Sobat Isfi ya panggilannya Betul ya. Sobat ISPI. Boleh Bu kenalan dulu sama Sobat ISPI yang ada di luar sana, nama Ibu siapa, kemudian katanya dari luar mana sih Bu gitu. Luar Isfi. Oh iya. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Gina ya. Kalau lengkapnya terlalu panjang, saya berprofesi sebagai psikolog dan dosen di salah satu universitas di Banjarmasin. Ya, udah kelihatan ya, bukan dari ISPI. Seperti itu. Kayak Bu, kalau boleh tahu nih Bu, universitas mana sih Bu? Mana ya? Di UMBJM. UMBJM, Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Banjarmasin ya Bu ya, lebih tepatnya di jurusan Jurusan psikologi. psikologi. Oke, mungkin Sobat ISPI ya yang mungkin punya temen nih jurusan psikologi, terus dia kuliah di UMB atau Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Terus kalau kalian tanya nih, kenal Ibu Gina nggak sih? Inilah Ibu Gina ya guys ya. Oke, jadi hari ini ya Bu ya, kita akan sharing-sharing ya Bu ya tentang suatu hal yang kayaknya saat ini masih menjadi suatu polemik, masih menjadi perbincangan yang hangat. Ya. Apalagi di saat ini ya masyarakat ataupun sobat ISPI di luar sana sangat aware nih Bu dengan namanya mental health. Nah, mental health ini juga tercipta karena banyaknya perilaku-perilaku di lingkungan kita. Salah satunya adalah mungkin sudah tidak asing ya sobat ISPI dengan kalimat ini yaitu bully atau perundungan gitu ya. Bullying atau perundungan. Nah, gimana sih Bu sebenarnya bullying ini dan atau perundungan ini di lingkungan mahasiswa kita gitu ya, entah itu di kampus atau di saat kita beraktivitas sebagai seorang mahasiswa tentunya. Saya tanya balik dulu deh sebentar. Boleh, boleh. Menurut Alfi, bener kan? Betul. Ya. Definisi bullying menurut Alfi ya? Definisi bullying menurut Alfi adalah suatu perilaku yang tentunya tidak menyamankan ya dalam situasi yang tidak memberikan rasa nyaman, entah itu tersudutkan, terpojokkan atau hal-hal negatif lainnya bisa berupa perkataan atau perbuatan ke individu, ke diri saya sendiri. Nah, itu adalah sudut pandang saya mengenai bullying gitu ya Bu ya. Berarti kan memang secara apa ya? Kita sendiri gitu kan punya pandangan bahwa bullying itu memang tindakan tidak menyenangkan ya, tidak enak gitu. Karena memang konsepnya dari bullying sendiri itu tindakan agresif sebenarnya. Bagaimana kita melakukan apa ya? Memperlihatkan bahwa dia lebih kuat bisa jadi gitu kan, yang disengaja gitu. Sengaja banget dia misalnya ngebully orang, apa namanya, dan itu kenana diulang dan sebagainya. Dan jenisnya ya mungkin Alfi pernah tahu terkait dengan kekerasan banyak kan jenisnya mirip seperti itu. Gitu. Berarti kayak kekerasan non verbal, verbal gitu ya.
Karena memang ya Bu ya, kasus bully ini sempat marak banget ya Bu ya, dari dulu deh, dari SD, SMA, SMP, itu kasus yang masih menjadi persoalan gitu ya di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, yang seharusnya lingkungan pendidikan itu memberikan rasa nyaman. Ya, tapi malah justru banyak sekali kasus-kasus perundungan atau bully di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan pendidikan. Oke Bu, ngomong-ngomong soal bully. Bully ini kan kadang pada dasarnya ada berbagai macam hal ya Bu ya, jenisnya pun bermacam-macam. Di lingkungan kuliah pun juga ada bully ternyata ya, tanpa kita sadari kadang. Kapan sih Bu kita harus memberikan yang namanya pengajaran supaya masyarakat kampus ataupun masyarakat yang di luar sana, sobat ISPI yang ada di luar sana, lebih aware gitu tentang bully ini. Karena kita tanpa sadar mungkin sikap kita yang awalnya terkesan bercanda malah ternyata di konotasinya negatif seperti itu. Gimana nih Bu? Kalau ditanya kapan, saya sih menyampaikannya bisa kapan saja gitu kan. Kalau untuk memberikan awareness ya gitu kan. Tapi yang paling penting adalah satu sisi harus dari individunya yang pertama kan. Bagaimana individu itu bisa aware dulu terkait dengan satu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan gitu kan. Kemudian juga bisa aware dengan lingkungannya. Misalnya tadi kita tidak tahu apakah omongan kita, perilaku kita itu malah menjadi apa ya? Jadi ternyata dipersepsi sama orang jadi bullying jadi kan? Negatif gitu ya Bu ya. Berarti kan tinggal bagaimana kita sebagai individu bisa aware bahwa oh ini kayaknya yang saya katakan, yang saya lakukan ternyata malah menyakiti orang lain. Misalnya sudah mendapatkan kesadaran itu kan berarti tinggal kita evaluasi kan. Tapi yang agak sulit ketika orang lain sendiri dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan ternyata menyakiti orang lain gitu kan. Nah, berarti perlu ada tindakan sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran itu. Bisa tadi kalau ISPI ternyata melalui podcast ini gitu kan memberikan awareness bahwa ada loh tindakan perundungan yang mungkin secara tidak sadar sudah dilakukan dan ternyata jadi merugikan orang lain dan ternyata ya butuh untuk diberikan edukasi dan melalui ini gitu. Atau misalnya dari temannya gitu kan, nah jangan kayak gitu misalnya gitu. Kasihan dia, tapi ya ketika di lapangan tidak semudah yang kita sampaikan memang. Benar banget. Kadang sedikit agak geser dikit ya Bu ya. Kadang Alfi pernah dengar yang namanya toxic positif. Kadang ternyata apa yang saya sampaikan yang tujuannya untuk menenangkan malah justru tergolong toxic positif gitu ya Bu ya. Dan dari cerita Ibu ini sebenarnya edukasi itu tidak hanya di awal perkuliahan gitu ya Bu ya, tapi kita juga bisa dengan edukasi melalui podcast, kemudian sharing ataupun menggunakan flyer atau apapun gitu ya Bu ya, tidak hanya di awal perkuliahan aja untuk membentuk si awareness ini. Apalagi kalau kata Ibu Gina tadi itu tuh balik lagi ke individunya. Individunya mau nggak sih gitu ya Bu ya untuk menjadi seseorang yang anti bully lah gitu ya. Ngomong-ngomong soal bully ya Bu ya. Biasanya nih di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat, bully ini terjadi ketika satu orang dan kelompok. Dan itu sering banget terjadi, padahal dalam kelompok itu mungkin hanya satu orang yang tidak suka. Tidak suka dengan si A, tapi terciptalah suatu kelompok untuk sama-sama membenci si A gitu. Sebagai seseorang yang melihat gitu ya Bu ya situasi ini, kemudian kita yang merasakan tidak nyaman juga sebagai orang yang menyaksikan, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk orang yang untuk orang yang melihat gitu kejadian tersebut. Kejadian bahwa ada orang nih yang dibully gitu. sama sekelompok orang berarti ya. Gitu kan. Berarti kita sebagai orang ketiga betul ya. Kalau saya sih lebih menyarankan kita yang sebagai orang ketiga coba dekatin aja dulu kan berarti satu sisi dia korban ya. Kalau kita dekatin pelaku belum tentu akan sampai kan. Mungkin bisa ke korbannya gitu kan.
menyampaikan bahwa kita ada untuk dia. Jadi dia butuh cerita sebenarnya dengan kondisi dia ya tadi dibully gitu kan. Apalagi sekelompok orang pasti tidak nyaman kan Iya. gitu. Mungkin kita sebagai yang orang ketiga bisa menyampaikan bahwa kamu tidak sendiri. Hmm. Tapi kalau memang sudah kondisinya memang tidak bisa dikontrol lagi, kan? Mungkin kita sebagai orang ketiga tadi sudah menyampaikan bahwa dia tidak sendiri dan mungkin bisa dibantu dengan melaporkan ke kampus misalnya Iya. kan, pasti di kampus ada satgas kan, Iya. seperti itu menyampaikan bahwa ada kondisi nih gitu, bahwa jadi tidak nyaman kuliahnya seperti Iya. itu. Kemudian juga bisa kalau memang udah kena kesehatan mentalnya, pasti kan jadi stres, jadi Iya. misalnya kuliahnya jadi turun dan lain sebagainya, mungkin bisa profesional. Jadi bisa kita lihat gitu ya garis lurusnya sebagai seseorang yang dirundung, baik itu kita memposisikan diri sebagai orang ketiga ataupun diri kita sendiri yang terutama adalah di lingkungan kampus, kita memasuki yang namanya satgasnya kampus gitu ya Bu ya, untuk membentuk suatu arahan, mungkin suatu bantuan baik itu secara ucapan maupun dalam tindakan gitu ya Bu ya. Jika memang sudah mengganggu sekali aktivitas kita, kita bisa melakukan ke tahap yang lebih profesional lagi, bertemu dengan orang yang lebih profesional. Soal bully ya Bu ya, tadi kan kita lihat dari sisi orang ketiga, sebagai orang ketiga yang aware gitu ya, melihat kejadian perundungan. Nah, bagaimana kita melihat ya Bu ya, kadangkala orang yang mengalami bullying ini merasa takut. Nah, bagaimana cara kita untuk mungkin bahasanya adalah kayak menyiapkan diri sebagai seorang yang dibully untuk memberanikan diri melaporkan ke satgas tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Bu? Yang paling pertama sih satu sisi adalah yakin bahwa kita tidak melakukan hal yang salah pertama, gitu kan ya, bahwa sebenarnya masing-masing individu bisa berdiri sendiri. Yang apa namanya, karena berdiri sendiri, apalagi di lingkungan perkuliahan gitu kan, yang secara konsepnya sendiri itu udah tidak apa ya, yang bukannya berkumpul ya gitu Iya, kan, betul betul. pasti individu tugas aku, tugas aku, tugas kamu, Iya. tugas kamu. Gitu. Berarti sebenarnya apa yang dia lakukan sudah tidak berkaitan lagi dengan orang, khususnya orang yang membuli dia kan gitu. Iya. Dia mau ngapain saja sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Tapi kecenderungannya saya juga punya beberapa kasus juga ya gitu kan, yang dia itu merasa bahwa tidak ditemani, jadi merasa kesulitan di perkuliahan karena tidak punya teman gitu kan, cukup dikucilkan dan lain sebagainya. Jadi itu yang mempengaruhi sebenarnya apa namanya, bahwa dia jadi tidak bisa apa-apa gitu. Jadi perkuliahan jadi terkendala. Nah, biasanya kalau saya ada klien yang seperti itu, saya mencoba menguatkan di kondisi dia bahwa sebenarnya dia bisa kok berdiri sendiri. Dia bisa kok menggunakan kekuatan dia untuk membela dirinya sendiri. Ya tadi balik lagi dengan apa dengan dia seperti itu juga harus didukung dong dengan kondisi kampusnya, bahwa kampusnya sudah menyediakan loh ada fasilitas misalnya satgas, boleh kok dilaporkan gitu. Atau paling tidak misalnya ke dosen pembimbing gitu kan, pembimbing akademik gitu kan, monggo gitu. Sebagai lingkungan kampusnya juga menyampaikan bahwa kita aman kok kalau kamu mau bercerita. Berarti sebagai pihak kampus ya Bu ya, kita berkaca menjadi seseorang pihak kampus nih. Kita harus yang namanya memiliki jiwa sosial yang tinggi sekali ya Bu ya, untuk menciptakan yang namanya rasa nyaman kepada korban bully ini untuk bisa menyampaikan apa keluhannya selama ini. Sehingga kita dapat memberikan saran yang baik kepada korban dan kita juga dapat membantu gitu ya Bu ya, secara tidak langsung kepada korban tersebut. Nah Bu, kadangkala ada beberapa faktor-faktor ya Bu ya yang mengganggu gitu ya sebagai seorang korban gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa yang relate ya di luar sana, tapi mungkin ada juga yang sebagai orang ketiga gitu ya bertemu dengan temannya. Kadang balik ke toxic positif tadi ya Bu ya, kita mencoba untuk menguatkan,
tapi ternyata si korban ini sudah terlalu jauh jatuh ke dalam, sehingga kalimat positif yang kita sampaikan, even itu bukan toxic positif, dalam golongan toxic positif, dia merasakan kamu tuh ngomongnya ngasal doang, kamu tuh nggak tahu loh gimana rasanya aku. Nah, itu menjadi suatu kendala kadang, Bu, sebagai orang posisi orang ketiga dan juga sebagai pihak kampus. Nah, gimana sih, Bu, cara meyakinkan bahwa itu tadi kamu nggak sendiri kok, kamu ada orang-orang yang sayang dengan kamu dan lain sebagainya. Mana ya kalau sudah seperti itu, ya memang sih pasti kemungkinan akan resisten ya, namanya resisten, maksudnya orang yang sudah tidak lagi mau menerima apapun kata orang di sana karena dia merasa bahwa sudah hopeless lah gitu kan, sudah dia tidak bisa dibantu lagi. Saya sih seringnya ke klien seperti itu ya, bahwa kamu nggak sendiri. Dan ketika misalnya kamu sudah tidak percaya lagi dengan saya sebagai temanmu, saya mau bantu, tapi bantunya yuk kita ke profesional. Mungkin kalau sudah jauh sekali dengan teman sendiri, kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan ya gitu kan, mungkin dia butuh orang lain yang tidak kenal dia. Bisa jadi kan dengan profesional gitu kan, bisa ke psikolog atau ke psikiater, silahkan gitu. Apalagi misalnya udahlah, misalnya harus ke orang tua dia tidak mau, ya silahkan ke profesional. Oke, nah tuh Sobat ISPI ya, jika kalian relate ya, semoganya tidak, semoganya kalian dalam lindungan dan lingkungan yang sangat positif, yang aman buat kalian untuk beraktivitas. Nah, jika kalian merasakan hal tersebut, bisa nih kita untuk melangkah bersama-sama ya, bahasanya gitu ya Bu ya, melangkah bersama-sama, kita saling merangkul, saling menguatkan, kemudian kita coba memasuki satgas kampus gitu ya. Jika memang belum cukup gitu ya, belum cukup membantu kalian, kita bisa yang namanya untuk memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan yang profesional. Kadang banyak banget ya Bu ya, kebetulan saya punya case teman-teman yang ia merasa bahwasanya takut banget kalau mau coba ke profesional gitu-gitu. Aku bisa kok jalanin sendiri gitu, tapi tanpa sadar sebenarnya dia perlu bantuan gitu. Gimana sih Bu cara meyakinkan mereka dan menghilangkan stigma bahwa kadang kan kalau misalnya kita ke profesional, orang bakal bilang kayak kamu sakit, aku nggak mau dia nggak sakit, aku nggak mau ke profesional. Itulah yang kadang menjadi penghambat. Gimana sih Bu cara meyakinkan mereka kembali gitu? Nggak apa-apa kok ke profesional gitu. Apakah dengan ke profesional berarti kita sakit? Nah, itu poin yang bagus menurut. Karena saya sering menyampaikan ke orang sekitar saya gitu, lo nggak apa-apa. Kadang-kadang orang bingung ya mau ke profesional, ngapain sih aku ke profesional gitu kan? Nah itu bingung itu kan bisa ke profesional. Nanya aja. Itu misalnya memang udah merasa udah tidak punya lagi tempat untuk bercerita, kebingungan kenapa dirinya seperti itu, silahkan loh gitu. Kalian ke profesional nggak harus bawa masalah. Kalian mau ngobrol juga nggak apa-apa. Dan ini tidak menutup dengan korban ya. Kalau kita konteks bullying tidak hanya korban gitu. Bisa saja pelaku bullying tadi dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan perilaku bullying ketika mungkin dia merasa bahwa dia ada yang salah atau dia merasa kebingungan, monggo loh silahkan kalau mau ke profesional. Paling tidak dia ada tempat kan untuk bercerita. Betul. Ya sih Bu, kadang nggak sekali dua ya Bu ya, yang kasus-kasus bully ini kebetulan saya juga punya teman yang mengalaminya. Sambil intervensi diri gitu ya Bu ya, boleh sangat boleh Bu kalau misalnya ada ternyata saya melakukan toxic positif gitu ya Bu. Saya pernah dalam situasi yang namanya orang ini merasa dia jatuh sejatuh-jatuhnya, dia tidak yakin dengan dirinya. Saya hanya coba menenangkan dengan kalimat kayak yakin aja, kamu pasti bisa kok. Tapi hanya sebatas itu. Karena dulu itu saya bingung sekali ingin merespon seperti apa gitu. Dengan minimnya edukasi, kemudian menghadapi kasus teman yang seperti itu, saya hanya bisa merespon yang tenang aja, it's okay aja, gampang. Kamu masih ada aku gitu. Nah bahasanya kan biasanya kalau temenan kan tenang aja, kamu masih ada aku, aku masih ngawal ikam kok kayak gitu kan biasanya nih. Nah itu tuh kecenderungan toksik positif atau gimana sih Bu?
Kalau yang saya pahami ya, toxic positivity itu kan kalau berlebihan ya, kita memberikan Hmm. hal-hal yang terlalu positif mungkin tanpa melihat kondisinya gitu. Oh, oke. Makanya biasanya paling tidak ketika ada orang yang datang ke kita, tidak hanya ke profesional ya, Ya, ya. kita sebagai pribadi datang ke kita, paling pertama adalah apa ya, memperlihatkan empati kita. Empati bahwa pertama tadi dia tidak sendiri gitu kan, kemudian dia juga merasa bahwa ada yang mendengarkan gitu. Hmm. Skill mendengarkan itu kan sangat susah, Iya, ya kan? Pasti betul-betul. merasakan ya gitu kan. Bukan hanya mendengarkan misalnya ketika dosen yang Juga memberikan sedang materi di materi ya depan Bu gitu ya. kan. Tapi ini mendengarkan dengan seksama teman yang sedang curhat misalnya gitu kan. Iya. Itu setidak mudah itu gitu. Tapi ketika kita memberikan perhatian itu kepada teman kita gitu kan, kemungkinan yang akan kita keluarkan mungkin tidak hanya hal-hal yang positif, tapi paling Hmm. tidak kita menyampaikan bahwa kamu sedih ya, Oh, kamu oke. sedang sakit ya, kamu marah ya, apa-apa kok, coba rasain saja. Hmm. Rasain aja dulu gitu yang dirasakan, kemudian kalau butuh tempat cerita ada aku di sini, aku tidak kemana-mana. Ibu sering menyampaikan itu kepada klien, ke teman ibu juga sendiri gitu kan. Dan tadi takutnya kalau Alfi menyampaikan kalau terlalu berlebihan jadi toksik ya gitu Iya, kan. heeh. Makanya sebenarnya hal yang negatif pun boleh kok dirasakan semua orang. Oke, berarti kita lebih memberikan dia pikiran untuk terbuka gitu ya Hmm, Bu ya. Misalnya lagi sedih ya kita lihat oh dia lagi iya, sedih gitu ya. Kita berikan dia ruang gitu mungkin ya Bu benar, ya. iya. Kita berikan dia ruangan, kemudian beri ruang dan waktunya Hmm, untuk memaknai dirinya hmm, dulu gitu ya hmm, Bu ya. Ketika hmm, dia udah lebih let it flow, iya, kita coba mendekati, iya, kita how are you today? Are iya. you good or not? Hmm, Gitu-gitu ya hmm, Bu ya. hmm, Itu merupakan mungkin contoh terbaiknya yang bisa iya, kita lakukan sebagai orang yang tidak di situasi itu iya, tapi ingin menolong iya, orang tersebut gitu ya iya. Bu ya. Sobat ISPI ya, Sobat ISPI yang ada di luar sana pastinya nih ya dengan adanya podcast ini kita mulai mulai terarahkan gitu ya. Hmm, Karena ini asik banget ya Bu ya. hmm. Jujur ini adalah topik pembicaraan yang sangat-sangat asik Iya. sekali karena ini tuh menjadi topik yang masih sangat banget Hmm, dibincangkan dan hmm, banyak terjadi di lingkungan sekitar hmm. dan mungkin saya pribadi ataupun sobat ISPI yang ada di luar sana melihat gitu ya secara Iya. langsung dan menyaksikannya tapi bingung gitu ya cara Hmm, bertindaknya. Paling sering Bu kita kadang kalau melihat orang yang dirundung gitu ya pengen ngebantu, tapi bingung hmm. kalau ngebantu nanti dicapnya sok ikut campur Iya. gitu ya Bu ya. Kadang memang seringkali Hmm, orang-orang atau saya pribadi hmm, pun ketika ingin memasuki gitu ya Bu ya hmm, situasi itu, hmm, ingin mencoba menjadi seorang penengah hmm. dalam situasi itu, tapi justru malah ikut Iya, terbuli dalam iya. situasi ini. Dan kadang kala pun kita yang awalnya ingin ngebantu malah Hmm, ngerasa, "Ih, aku nggak enak deh hmm, jadinya, aku hmm, bingung deh harus bersikap seperti hmm, apa." Tapi berkat dengan adanya kita diskusi ya bersama hmm, Ibu Gina, kita hmm, tuh nggak usah khawatir guys. hmm, Sebagai orang yang peduli, kita lakukan apa yang bisa kita bantu. Yang tentunya tanpa menghakimi orang tersebut, kita hmm, coba bantu dia realize gitu hmm, ya. Eh, Kadang ada nih Bu yang hmm, biasanya kalau situasinya gini, hmm, jangan kayak gitu, nggak boleh, kasihan dia. Kamu tuh nggak tahu hmm, ceritanya gimana, kamu tuh orang luar, udah deh diam doang gitu-gitu. hmm, Eh, dalam situasi itu kan kita kayak ngerasa, loh kok gitu sih responnya gitu hmm, kan ya Bu ya. Kemudian nanti kita coba diskusi sama hmm, si orang ini. hmm, Kamu sih kenapa sih kamu gitu hmm, ya, ada apa sih gitu, hmm, kalau kamu mau cerita boleh dong hmm, cerita hmm, gitu kan ya. hmm, Kemudian dia cerita dalam sudut pandang kita, oh ya dia nggak salah kok gitu ya Bu ya. hmm, Terus kita coba hmm, mendekati si pelaku. hmm, Ternyata case-nya pun hanya salah paham gitu ya. hmm, Nah, salah paham itulah yang kadang mungkin ya Bu ya hmm, terjadi bully tersebut iya, yang akhirnya tuh memberikan dampak yang sangat negatif gitu hmm, ya Bu ya. hmm, Karena saya sendiri pun ngelihatnya kayak, ih bingung deh situasi ini gitu. hmm, Dia si A bilang dia salah, si B hmm, dia bilang saya nggak salah, saya hmm, posisinya juga orang yang disalahkan gitu hmm, ya. Tapi akhirnya tidak
temu titik terang hingga terjadinya suatu pembulian gitu. Mungkin ya Bu ya, kalau misalnya kita ngelihat kasus pembulian itu, benar kata Ibu, mungkin saja tidak hanya korban yang perlu profesional, tapi juga bisa pelaku yang ke profesional. Atau kita melakukan namanya mediasi mungkin ya Bu ya. Mungkin bisa. Dari pihak kampus mungkin kita menyediakan ruang dan waktu untuk melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Kita tanya bagaimana situasinya, kemudian apa titik terang yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu ya Bu ya, Satgas kampus berperan gitu ya dalam menangani kasus perundungan dan juga mungkin untuk mencegah terjadinya perundungan, kita dapat menciptakan lingkungan dengan penuh edukasi mengenai stop bully lah dan lain sebagainya. Tidak hanya di awal pendidikan kampus ya, di awal pengenalan lingkungan kampus, tapi juga selama kita berkuliah gitu ya Bu ya, baik itu dalam sesi sharing seperti podcast, kemudian kita bisa menggunakan flyer kayak di mading-mading, kita tempel-tempelkan awareness gitu ya tentang bully, apa itu bully dan lain sebagainya. Itu menurut saya poin yang sangat bagus ya Bu ya, karena saya pernah balik lagi Bu, banyak banget kayaknya kayak saya dalam hidup ini ya menemui hal ini gitu ya, kebetulannya saya sangat kadang sedih ya Bu ya, kita sangat menyayangkan ketika situasinya dia awalnya dibully, kemudian lambat laun bullyingnya tuh awalnya cuman satu orang yang dibully, pelakunya satu orang, kemudian bertambah menjadi 2 orang, bertambah sampai akhirnya mungkin satu lingkungan, satu community yang menunjukkan energi positif kepada si korban. Kemudian ya namanya ada titik terendah kan ya Bu ya, kemudian dia merasa jatuh terlalu dalam, kemudian ada orang yang mencoba mendekati dia tapi dia tidak merasakan, aku nggak terbantu dengan posisimu gitu ya, dan akhirnya ini mungkin sedikit melenceng ya guys, tapi kadang ini titik puncak gitu ya, kadang terjadilah yang namanya self harm. Nah kadang saya sendiri pun pernah menemui orang yang melakukan itu, kemudian dia saya tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Kamu nggak sayang kan sama dirimu sendiri? Nggak usah deh kamu mikirin orang tua kamu sayang nggak ya sama kamu gitu, tapi kamu sayang nggak ya sama diri kamu? Terus balasannya itu adalah, kamu tuh nggak pernah ngerti, kamu tuh nggak akan ngerti situasi aku, kenapa aku harus melakukan itu. Gimana sih Bu cara menanggapinya gitu ya Bu? Kadang kita yang ngeliat tuh kesian kan Bu gitu ya, kayaknya kamu jangan lakuin itu gitu ya, kesian diri kamu sendiri lah gitu. Tapi ya balik lagi, dia penuh dengan denial, dengan penolakannya, dan masih melakukan yang namanya aktivitas tersebut. Gimana sih Bu cara kita mungkin ya mencegah hal itu terjadi gitu, dan ketika terjadi bagaimana sih sebenarnya harusnya tanggapan kita gitu? Apakah kita hanya cukup sekian dan terima kasih kayak ya udah kalau nggak mau dikasih tahu gitu. Mungkin ada ya sebagian orang yang seperti itu gitu. Ya kebanyakan sih pasti akan resisten ya gitu kan, merasa bahwa sudah tidak worth it sekali dirinya gitu kan, apalagi dengan kondisi dia sudah dirundung gitu kan, sudah dirundung, tidak punya teman, bahwa dia merasa bahwa aku sudah tidak berharga gitu kan, kecenderungannya dia akan melakukan self harm tadi gitu. Biasanya kecenderungannya orang self harm itu karena tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dia pikirkan. Kalau dari sisi saya pribadi, ketika ada misalnya paling tidak klien gitu kan, ya yang saya tanyakan satu sih sebenarnya, kamu sedih atau kamu sedang tidak baik-baik saja ya. Cenderungannya dia di situ akan merasakan bahwa iya ya, ada yang paham bahwa diriku memang tidak baik. Baru kalau sudah dia kondisinya tadi mengeluarkan apa yang dia rasakan, baru mungkin bisa gitu kan, mau nggak penyelesaiannya tidak melukai diri sendiri gitu. Karena ya tadi kalau melukai diri sendiri ya kita menyayangkan ya gitu kan, tapi kadang-kadang kalau kita langsung jangan gitu deh, jangan gitu, kadang-kadang kan nggak mau ya gitu kan, apa sih tadi kamu nggak paham apa yang aku rasakan. Nah dari yang dia sampaikan sebenarnya dari situ bisa kita lihat gitu ya. Iya, kita incarnya apa sih yang dia rasakan gitu, yang pasti kan ada
ada getaran di kita ya gitu kan, Iya. ngerasain bahwa oh kayaknya dia memang lagi kesusahan, mungkin bisa disampaikan kamu lagi susah ya, butuh temen nggak gitu, ya kalau butuh teman aku duduk sini ya, kita mau kalau mau nangis nangis aja, ya keluarin aja aku di sini, yang paling penting asal jangan nyakitin diri sendiri, biasanya mau kok kalau. Berarti pendekatannya itu dengan kalimat yang tentunya menenangkan ya Bu ya, tanpa menghakimi, tanpa menjatuhkan, tanpa kasaran mungkin kalimatnya menghardik orang itu gitu ya. Kita coba melakukan pendekatan yang lebih halus. Kita coba ketuk hatinya gitu ya Bu ya, untuk dia lebih terbuka. Misalnya dia belum terbuka pun hatinya, setidaknya tidak apa-apa ya Bu ya, kita siap untuk menemani, kita siap untuk mendengarkan gitu ya Bu. Kayak Bu, kita panjang banget ya Bu ya, kita banyak banget yang dibahas, apalagi balik lagi ya guys, ini topik yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat penting ya, sehingga dengan adanya topik ini kita akan muncul yang namanya awareness dan bagaimana kita menyikapi situasi ini gitu ya. Buat kalian yang bingung di luar sana gimana harus menyikapinya, dengarlah podcast ini. Karena akan diberikan solusi-solusi, contoh-contohnya yang bisa kita lakukan, kita implementasikan di lingkungan kampus ya Bu ya, terutama sebagai seseorang yang melihat kasus ini terjadi gitu ya Bu ya. Apa sih Bu harapan mungkin ya buat orang-orang di luar sana, baik itu yang korban dan juga pelaku tuh, dari seorang Ibu Gina kepada Sobat ISPI yang ada di luar sana ya. Apa ya? Untuk Sobat ISPI, baik itu yang sedang dalam kondisi sebagai korban atau sebagai pelaku gitu kan, biasanya kondisi ini didorong oleh rasa tidak mengenali dirinya sendiri kan, karena biasanya fase-fase mahasiswa tuh fase-fase pencarian jati diri ya, masih fase-fase itu gitu kan. You explore gitu, apalagi untuk misalnya pelaku explore, jangan hanya mengganggu orang lain karena kita masih punya potensi gitu kan. Begitu juga bagi korban bahwa kamu tidak sendiri, ada teman-temanmu gitu kan, misalnya tidak sama teman, ada lingkungan kampus yang akan memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu kan. Tapi kalau sudah sangat-sangat merasa sendiri sekali, yuk coba dikumpulkan keberaniannya gitu kan, bahwa sebenarnya kamu itu bisa berdiri sendiri, tidak usah terlalu dipengaruhi oleh orang lain gitu kan, kondisi orang lain, kamu bisa berdiri sendiri dan kamu bisa kok mencari bantuan seperti itu. Itu juga yang pelaku juga, kalau memang merasa bahwa kayaknya aku melakukan ini karena apa sih, ada hal yang dia tutupin, mungkin ada luka dan lain sebagainya, yuk bisa cari bantuan, entah itu ke profesional atau ke teman, mau curhat dan lain sebagainya, silahkan. Oke, nah Sobat ISPI yang di luar sana, pokoknya buat kalian baik itu korban maupun pelaku, jangan khawatir ya. Berikanlah ruang dan waktu untuk kalian terbuka, memahami diri kalian, terutama mungkin itu ya Bu ya. Kita harus memahami diri kita, memahami apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Kemudian melakukan yang namanya analisis diri juga, kenapa kita sampai melakukan itu. Dan hal-hal lainnya yang tentunya akan memberikan gambaran positif gitu ya, sebuah secercah cahaya untuk kalian menjadi pribadi yang lebih nyaman lagi, lebih positif lagi tentunya. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri ya Bu ya pertemuan kita hari ini, karena kata pepatah selalu kata pepatah ini ada di setiap pertemuan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sangat disayangkan ya guys, kita harus berpisah ya Bu, dengan Ibu Gina yang sangat-sangat luar biasa, narasumber kita pada hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Gina yang telah memberikan ruangan dan waktunya kepada kami sharing soal perundungan gitu ya Bu ya. Sebelum mengakhiri Bu, saya penasaran nih Bu, Ibu buka praktek kah? Saat ini saya belum membuka praktek. Saat ini saya asosiat psikolog di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Psikologi.
Dan juga saya associate di Biro Sagraha, mungkin bisa dicari di IG seperti itu. Dan terkadang saya memang kadang-kadang buka online ya gitu kan, tapi ya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, Sobat ISPI, kita dapat informasi gitu ya buat kalian yang ingin mencoba gitu ya menghubungi seseorang yang profesional, boleh ya dengan Ibu Gina gitu ya. Boleh Bu, Instagramnya mungkin Sobat ISPI yang penasaran gitu. Penasaran nih, Ibu Gina Instagramnya apa sih gitu. Yang biasa saya bagikan Instagram saya itu @love.ly.book lovely book lover. Oh my god. Saya lupa lovely book reader apa book lover rasanya. Oke. Seperti itu. Nanti kita coba deh Bu ya. Kita cantumin deh nanti di deskripsi buat kalian yang pengen kenalan lagi dengan Ibu Gina yang lebih jauh gitu ya, pengen tahu Ibu Gina gitu ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Iya Ibu telah memberikan ruang dan waktunya buat kita semua sharing-sharing. Ingat guys, kalian itu sangat berharga, jangan merasa sendiri, pasti banyak orang-orang yang peduli dengan diri kalian. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube Stikas ISPI Banjarmasin, terutama video ini ya. Dan tonton juga video-video menarik yang ada di YouTube Stikas ISPI Banjarmasin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.